Halo sahabat Candi Elektronik, ketemu lagi dengan saya Ridwan di channel kita kali ini ngulik ngobrolin elektronik. Konten ini adalah konten di mana kita ngobrolin barang-barang elektronik keluaran terbaru dan yang lagi happening tentunya. Jadi, sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib untuk subscribe video ini, like, dan komen video ini agar kita semua terus semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kalian semua tentunya. Jadi, sebelum kalian beli elektronik, nonton dulu channel Candi Elektronik. Kali ini kita akan ngobrolin AC atau air conditioner keluaran terbaru dari Panasonic Low Watt 1PK dengan seri CS-XN9WKJ. Nah, jadi pasti pada pengen tahu nih apa sih keunggulan, spesifikasi, dan fitur-fitur yang terdapat pada AC di belakang kita ini. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kali ini saya ditemani oleh konsultan produk atau produk konsultan dari Panasonic yang ada di Candi Elektronik, yaitu Mas Bambang atau yang biasa kita panggil dengan sapaan Mas Bang. Halo semuanya, perkenalkan saya Bambang Mardianto. Saya adalah promotor Panasonic Global Indonesia yang ditempatkan di Candi Elektronik. Salam kenal semuanya. Nah, Mas Bang, pasti banyak nih yang udah pengen tahu nih apa sih fitur, spesifikasi yang ada di AC ini. Jadi nggak usah menunggu lama lagi, langsung saja kita obrolin tentang AC ini ya Mas Bang. AC terbaru dari Panasonic. Jadi kita langsung masuk aja nih. Sebelum kita ngobrolin pasti banyak konsumen, karena ini kan AC low watt ya. Betul Mas. Pasti banyak konsumen yang bertanya-tanya apa sih perbedaan AC inverter dan low watt. Biasanya kan banyak nih di luar sana pertanyaan tentang itu. Monggo Mas Bang bisa menjawab secara singkat saja. Jadi gini ya untuk teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya AC split atau AC pasang dinding ada beberapa tipe, ada antara lain inverter, low watt atau yang watt kecil ya, kemudian satu lagi standar. Dan ketiga-tiganya punya kelebihan masing-masing. Kita kulik untuk yang pertama inverter. Jadi perbedaan inverter sama low watt apa sih? Mungkin pertanyaan di luar sana banyak sekali. Kali ini saya akan bantu jawab. Jadi untuk AC inverter itu sendiri pada saat mencapai titik dingin atau setelah dingin, kompresor kecepatan motor akan turun. Jadi tetap jalan tapi akan turun. Karena apa? Untuk AC inverter itu sendiri kan bekerja berdasarkan beban. Nah, beban di sini artinya apa? Beban itu dimaksud adalah beban dalam ruangan ataupun beban di luar ruangan. Misalkan dalam ruangan kondisi penghuni berapa orang, sedikit banyaknya penghuni juga berpengaruh. Jadi misalkan untuk kondisi di luar ruangan, suhu semakin panas juga akan meningkatkan kinerja kompresor akan on kembali secara normal. Berbeda dengan AC yang low watt ataupun standar. Begitu Mas Ridwan. Kalau yang low watt, yang inverter ya? Yang inverter. Kalau yang low watt gimana? Kalau yang low watt sebenarnya dua-duanya punya fungsi untuk hemat listrik Mas Ridwan. Cuman untuk yang bedanya dengan seri ALOA atau low watt, itu pada saat mencapai titik dingin, kompresor motor akan mati. Jadi akan starting lagi. Cuman tidak perlu khawatir ketika pemirsa ataupun teman-teman YouTube semuanya tidak perlu khawatir ketika pakai low watt, walaupun dia starting untuk AC Panasonic startnya nggak terlalu banyak. ALOA series itu berarti low watt. Nah, berarti kalau untuk low watt sendiri untuk angkatan listriknya seperti apa Mas? Kompresornya kan mati tuh. Kalau sudah mencapai suhu yang diinginkan, otomatis motor kompresornya mati. Nah, begitu nanti berada di bawah suhu, nyala lagi lah. Itu untuk angkatan listriknya seperti apa? Boros atau malah gimana? Jadi untuk AC low watt kan untuk kompresornya namanya kompresor on off Mas. Jadi untuk setiap mencapai titik dingin, kompresor akan mati dan akan nyala kembali pada saat terjadi perubahan suhu. Nah, jadi untuk pemirsa YouTube tidak perlu khawatir karena untuk AC seri Panasonic yang 1PK ini wattnya cuma kecil, cuma 660 watt. Jadi tidak perlu khawatir walaupun angkatan nanti di awal ataupun starting lagi untuk angkatannya tidak terlalu tinggi dari listriknya. Jadi tidak masalah, tidak perlu khawatir. Dan dari line up-nya ada beberapa tipe Mas. 3,5, 3/4 sama 1PK. Untuk AC tipe ini, Mas. AC seri ini ada 3. Nah, nanti kita bahas di belakang aja nih. Untuk yang setengah itu ruangan berapa? Nah, ini nanti kita bahas di belakang. Nah, jadi sudah cukup jelas nih, low watt ini tidak perlu khawatir untuk angkatannya karena namanya juga low watt, angkatannya juga nggak
terlalu Betul, besar Mas. gitu Iya, ya. Walaupun jadi- nyala kompresornya on off enggak masalah, Nggak karena masalah, memang nggak angkatannya masalah, kecil karena gitu ya. angkatannya kecil. Oh gitu. Nah, berarti langsung saja nih kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Iya. Untuk outdoor ini kan terletak di luar nih Mas. Betul. Iya kan. Nah, pada AC ini kan biasanya sering nih outdoor itu kena panas, kena hujan. Ya. Oh, nah untuk AC ini outdoornya gimana? Keawetan Ya. untuk AC ini? Jadi begini ya pemirsa YouTube Mas Ridwan, untuk pemirsa YouTube ketika menggunakan AC Panasonic tidak perlu khawatir ketika nanti untuk musim tropis ataupun musim yang sangat ekstrim sekarang ini kena panas hujan, untuk outdoor Panasonic sudah disesuaikan dengan musim tropis di Indonesia Mas Ridwan. Jadi bahannya ini namanya EcoTaf atau Super Dima. Jadi campuran bahan antara aluminium, magnesium, silikon dan timah. Jadi kalau biasanya di Jepang untuk konstruksi jembatan ya. Jadi memang benar-benar Jadi ini kuat sangat banget kuat ya? sekali, tanpa lapisan cat pun karena dia lapisannya lapisan anti karat, dia aman untuk musim tropis di Indonesia. Oh, karena jadi memang- perlu khawatir Mas Ridwan. Karena memang biasanya ini kan terletaknya di luar nih, Betul, kena tetesan air, kena betul, hujan, tidak masalah, panas. tidak Cuaca masalah. di Indonesia kan tropis juga nih, Betul, panas. Berarti Nggih. ini awet ya? Awet. Karena ada fitur apa tadi? Fitur Mas? EcoTaf. Oh, EcoTaf. Iya, jadi untuk bahannya campuran antara aluminium, jadi nggak magnesium, perlu khawatir silikon ya. timah. Di Iya, luar tidak perlu pun khawatir. juga masih kelihatan aman, keren karena memang bertahan bertahun-tahun Mas Ridwan. Aman gitu, sekali. anti karat gitu ya. Anti karat, tahan Oke. terhadap korosi. Itu berarti salah satu plusnya dari Plus AC ya, Panasonic jadi ini. sebenarnya untuk AC XN sendiri disebut dengan AC si biru Mas. Jadi biru, jadi ada singkatan itu singkatan dari fitur dari Panasonic sendiri. Jadi EcoTaf itu termasuk dari fitur umur panjang. Jadi B itu apa namanya? B itu jadi bandel. Itu masuk nanti di obrolan selanjutnya ya. Kemudian irit tadi sudah dibahas di depan bahwa AC Panasonic Allwatt memiliki daya listrik yang kecil. Kemudian ramah lingkungan kita bahas lagi di belakang. Lah untuk U-nya umur panjang. Umur panjang itu untuk bahannya aluminium, magnesium, silikon dan timah. Jadi cocok untuk musim tropis di Indonesia yang memang nanti tahan terhadap korosi. Jadi tidak Nah, perlu berarti khawatir. itu ya salah satu Betul. kelebihan Iya. dari outdoor di AC Panasonic seri X Iya. ini. Nah, lalu untuk pertanyaan berikutnya Iya. nih, biasanya kan untuk Panasonic kan saya dengar-dengar untuk ketahanannya kan tadi dia menawarkan beberapa fitur khusus seperti Bluefin evaporator. Nah, ini kan salah satu masuk dalam fitur yang ketahanan tadi, umur panjang ya. Berarti, nah bisa dijelasin nggak tuh Bluefin evaporator itu yang mana, yang seperti apa gitu Mas? Iya, Mas Ridwan, saya buka boleh ya? Ya, boleh. Jadi biar pemirsa YouTube juga jelas. Ya. Jadi biasanya kalau AC konvensional biasa, lepas saja Mas Ridwan, Ya. nggak apa. Oh, gitu. Jadi AC konvensional biasa biasanya untuk evaporator kan warnanya putih. Putih Mas Ridwan, iya. yang di Misalkan dalam itu putih, ya? namanya evaporator. Kayak pipa ini ya? Betul, itu namanya evaporator. Jadi ini namanya sirip evaporator. Biasanya kalau yang seri-seri lama baik Panasonic atau merek lain pun biasanya kan masih yang warna putih. Lah efeknya apa? Biasanya kalau warna putih, namanya AC kan sifat kondensasi. AC kan menghasilkan uap air Mas embun di gitu. sini. Jadi kalau namanya Bluefin dia bersifat Ini hidropilik. warnanya biru ya? Biru, Ya. bersifat hidropilik. Apa itu hidropilik? Jadi dia untuk air sendiri atau embun bekas sisa kondensasi AC dia nggak menempel anti air. Ibaratnya kayak daun talas Mas Ridwan. Oh iya, berarti Daun talas kalau kena air kan itu nggak nempel tuh. Dia akan netes di saluran pembuangannya, akan netes ke itu. ya kalau bahasa Jawanya glondor gitu ya. Glontor, airnya glontor. prosotan ya Mas Ridwan. Betul. Itu jadi nggak artinya apa? Karena dia bersifat hidropilik, dia tahan terhadap air, otomatis dia tahan terhadap korosi. Secara jangka panjang dia bagus, jadi bandel. Berarti kalau nggak pakai Bluefin evaporator Cepat ini, berkarat nanti. karena air terus bertahan di situ gitu ya. Betul, nempel Mas Embun Ridwan. air terus nempel di situ. Betul, dan setiap evaporator dia ada strip dan ada pipanya lengkungannya Mas Ridwan. Ini kan ada lengkungan pipa ini. Gitu. Ya, ini kelihatan nih ya pemirsa YouTube. Untuk setiap lengkungan AC, kalau yang seri biasa dia tanpa lapisan anti karat. Kalau dari Panasonic dilapisi namanya U-band coating. Oh, U-band. Jadi kan lengkung nih pipanya. Jadi pipa lurus. Kemudian ditekuk, otomatis kalau pipa lurus ditekuk di sini kan jadi tipis Mas Ridwan. Oh, gitu. Dari Panasonic dia dilapisi, biar Dilapisi tambahan lagi ya. betul, jadi dilapisi biar nggak gampang bocor. Otomatis AC ini ketika nanti penggunaan performa jangka panjang dia nggak gampang bocor. Banyak sekali ditemukan penggunaan di masyarakat keluhannya AC-nya bocor netes air. Nah itu karena mungkin pipanya gampang bocor. Untuk yang seri ini bagus sekali, aman karena sudah dilapisi Bluefin condenser dan U-band coating. Oh, berarti Begitu Mas Ridwan. Untuk ketahanannya udah outdoornya ini tadi Iya, udah kuat, betul, ini iya. evaporatornya juga udah masih ditambahin Betul. kekuatannya gitu ya. Betul. Jadi walaupun evaporator dilapisi untuk Bluefin, kondensernya juga
dilapisi Mas Bram, sama-sama biru. Kondensernya yang itu sama seperti ini wujudnya. Gitu. Jadi kelebihannya kalau untuk selain tahan korosi, evaporator juga cepat menyerap panas. Jadi udara panas yang cepat diserap sehingga cepat dingin. Gitu. Dan kondensor berkebalikan untuk melepas panas. Melepaskan panas. Dan dari garansinya biasanya untuk beberapa merek lain kan cuma 1 tahun karena belum dilapisi. Karena cuma 1 tahun. Panasonic 3 tahun. Oh gitu. Ya, Berani jadi menggaransi evaporator. betul 3 tahun. Karena Betul memang sekali. ketahanannya sangat dipikirkan sekali gitu betul, kan. Berani dong ngasih garansi yang cukup lama gitu ya. Jadi, gitu ya Panasonic betul. ya. Jadi kalau yang merek lain cuma satu, kita untuk dari Panasonic berani garansi 3 tahun. Ini tadi kan kita udah bahas mengenai ketahanannya gitu ya. Untuk ketahanan dari air conditioner ini. Nah, kita lanjut nih Mas di pembahasan selanjutnya. Kalau untuk tegangan listriknya sendiri gimana? Biasanya kan ada nih voltase yang katanya drop. Kalau drop itu kan nggak baik untuk barang-barang elektronik lah. Itu kalau dari AC ini fitur apa yang ditawarkan untuk menyiasati hal tersebut? Jadi untuk pemirsa YouTube ya, nggak perlu khawatir pada saat nanti kondisi tegangan di rumah memburuk ataupun drop, voltasenya tidak stabil. Untuk AC Panasonic yang terbaru ini dilengkapi dengan fitur yang namanya low voltage sampai 160 low voltage. Artinya apa? Jadi misalkan kondisi tegangan di rumah memburuk turun sampai 160 voltase, AC ini tetap bekerja maksimal untuk mendingin ruangan. Jadi performanya nggak berkurang Mas Iqbal. Gitu. Tidak perlu khawatir karena apa? Untuk PCB-nya pun juga dilengkapi dengan silikon coating. Oh gitu. Jadi dilapisi Mas. Jadi aman buat misalkan namanya AC kan kadang ada serangga. Oh, gitu. Kemudian ada tetesan embun air dan sebagainya, itu lebih aman. Nah, karena memang untuk kondisi voltase di Indonesia kan normalnya kan 220 ya Mas. Naik atau turun juga nggak bagus. Tapi tidak perlu khawatir ketika nanti untuk pemirsa YouTube pakai AC ini tetap aman. Jadi performanya tetap maksimal untuk mendingin ruangan. Itu kelebihannya. Jadi untuk keawetannya sendiri juga tidak apa-apa ya. Misalnya kita tidak apa-apa, aman. Ada di voltase yang voltase range yang tadi saya sebutkan sampai 160 voltase aman. Oke, berarti sudah cukup jelas untuk tegangan listriknya. Selain ketahanan dari yang kita bahas ini tadi, nah ini kan juga dilengkapi dengan pemurni udara. Apalagi kan sekarang banyak nih Mas alat-alat elektronik yang sudah menawarkan tentang pemurni apa sih untuk memurnikan udara dan sebagainya. Apalagi kan ini AC. Ini AC kan berarti langsung berkaitan dengan udara yang dihembuskan di dalam ruangan kita. Betul. Untuk yang ditawarkan apa nih Mas dari produk ini? Untuk sebenarnya untuk teknologi pemurni udara untuk dari Panasonic namanya nanoteknologi Mas Ridwan. Jadi sebenarnya udah lama sekali, udah 18 tahun yang lalu dikembangkan di Jepang, kemudian sekarang berkembang lagi dengan fitur yang lebih lengkap. Dari dulu nanoteknologi sebenarnya berfungsi untuk membunuh virus ataupun menonaktifkan virus, bakteri dan jamur Mas Ridwan. Ya misalkan nanti kondisi di rumah misalkan Nyun sewu ada bau asap rokok, bau misalkan di dapur ada sumber baunya yang masuk ke ruangan bisa dinetralisir dengan yang namanya nanoteknologi. Bau hewan peliharaan juga bisa juga. Cuman ini artinya begini Mas Ibran. Jadi pemurni udara atau anti baunya itu bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi ada nano sama nanoteknologi atau nano EG. Jadi nano EG berfungsi untuk istilahnya sebagai anti debu Mas Dirwan. Jadi mengubah partikel debu PM2,5 menjadi udara bersih. Itu. Kemudian yang seri terbaru adanya nano EX. Jadi sangat efektif melawan virus corona plus untuk bau tidak sedap, kemudian virus, kemudian bakteri gitu kemudian jamur, kemudian alergen. Jadi alergen itu penyebab alergi. Termasuk melembabkan kulit dan rambut Mas Ridwan. Itu fungsinya daripada nano EX. Itu yang seri terbaru dari kering ya. Betul. Jadi penggunaan AC di rumah untuk pemirsa sekalian, pemirsa YouTube tidak perlu khawatir ketika nanti mengalami kulit kering atau rambut kering. Untuk seri yang ini sangat bermanfaat sekali. Dan enaknya lagi, istimewanya lagi untuk fitur ini. Biasanya kalau untuk merek-merek lain kan ketika kita aktifkan untuk AC-nya, kemudian kita aktifkan untuk antivirusnya bisa Mas Dirwan. Seperti itu udah normal ya. Oh, bisa disetel sendiri. Iya, itu kalau AC merek lain. Tapi untuk Panasonic, Panasonic sendiri ketika AC-nya on bisa dinyalakan untuk air purifier-nya. Kemudian ketika AC-nya mati juga bisa dinyalakan, Mas. Jadi AC-nya mati untuk antivirusnya bisa dinyalakan. Jadi sendiri gitu bekerja mirip seperti air purifier. Jadi nggak cuma AC
sama air purifier atau AC-AC aja. Jadi ini two in one. Jadi enggak perlu berjalan secara berbarengan. Betul, sendiri juga bisa. Nano E ini tadi juga bisa nyala sendiri Nyala tanpa sendiri. AC dinyalakan. Betul. AC dinyalakan tanpa Nano E juga Bisa. Oh, gitu. Jadi bekerja sendiri bisa, dua-duanya double juga bisa. Dan ketika nanti untuk antivirusnya dinyalakan cuman butuh daya listrik 25 watt. Kecil sekali. Jadi misalkan contoh pagi hari kita merasa kedinginan, nyalakan AC, kemudian kan terlalu dingin nih, misalkan pagi hari subuh dan sebagainya, dimatikan dirinya sih. Iya, karena memang cuman kan cuaca ketika juga udah dingin tuh. betul Mas, karena musim hujan ya. Oh. Kemudian kita pengen wah antivirusnya kalau merek lain kan ikut mati nih. Kalau panas itu enggak, terus bisa dinyalakan. Dinyalakan sendiri. Iya, ini aku tinggal pencet kedinginan aja di nih, remote-nya. Kedinginan tapi aku pengen nyalain Nano Iya. E untuk bakteri dan virus itu Iya. tadi. Jadi nggak Betul. perlu nih nyalain AC-nya gitu ya. Iya. Itu istimewanya. Ya, berarti untuk proses pendinginannya sendiri gimana Mas untuk AC ini? Ini sangat cepat Mas, karena untuk seri Panasonic ini dilengkapi dengan yang namanya powerful mode. Oh, Jadi powerful. pendinginan cepat. Jadi untuk pendinginannya dia cepat karena istilahnya memaksimalkan performa antara kompresor dan fan indoor. Jadi lebih cepat 18% dari AC konvensional biasa Mas Ridwan. gitu. Lebih cepat. Jadi sangat nyaman sekali. Mas sempat membahas tentang Ukuran. 3 macam ukuran yang ada di AC tipe XN ini. Iya. Nah, untuk ukuran kan berarti kalau yang ini kan 1 PK. Betul. Nah, berarti untuk duanya lagi itu yang paling kecil setengah PK. Setengah PK. Terus 3/4 sama 1 PK Mas 3/4 sama 1 1 PK yang PK, ini. iya. Nah, berarti kan untuk 3 ini kan untuk ditempatkan di ruangan, ukuran ruangannya juga Pasti masing-masing beda-beda, nih. Nah, iya. itu bisa dijelasin nggak Mas untuk yang setengah PK, yang 3/4 PK Iya. sama yang 1 PK itu Iya. untuk kira-kira Iya, aja nih iya. untuk ruangan yang ukurannya berapa. Jadi Iya. pemirsa juga pada tahu nih, oh ukuran ruanganku sekira-kira segini, berarti aku tahu nih harus beli AC dengan Iya. ukuran yang seperti apa Iya, gitu. iya, iya. Jadi untuk AC dari Panasonic ini kan ada 3 ukuran ya, dari setengah, 3/4 sama 1 PK Mas Ridwan. Dan ketiga-tiganya kan istilahnya mempunyai kapasitas pendinginan sendiri-sendiri. Kalau misalkan untuk setengah PK kan kapasitasnya ada 5.000 BTU Mas, British Thermal Unit, jadi satuan kapasitas pendinginan. Kalau kemudian untuk yang 3/4 kan ada 7.000 BTU, kemudian yang 1 PK ada 9.000 BTU. Makin tinggi. Betul, jadi semakin tinggi beratnya kalau motor cc Mas Ridwan. Oh, Cc-nya gitu. semakin tinggi, larinya semakin kenceng karena memang powernya semakin gede. Nah itu efektif untuk ruangan yang semakin besar PK-nya, ruangan juga semakin gede. Ya misalkan untuk setengah PK itu sendiri kan karena BTU-nya 5.000 untuk ukuran ruangan sebenarnya kalau kita bicara soal ruang hunian Mas Ridwan, Ya, karena nanti kalau ruang bisnis sudah beda lagi. Oh, beda. Nanti untuk faktor yang menentukan pendinginan sangat banyak, misalkan cahaya, kemudian penghuni, kemudian alat elektronik yang lain. Kemudian untuk yang setengah PK itu sebenarnya kalau untuk ruang hunian itu 3x3 idealnya. Idealnya, 3 cuman kali 3. dengan tinggi plafon 3 meter ya. Kan nanti untuk misalkan tinggi plafonnya di atas 3 meter, pengalinya juga beda. Oh, beda lagi. Iya, misalkan kalau secara rumus 3x3 kalikan 500 Mas Ridwan, ketemunya kan 4.500. kalau Sementara tadi saya 5.000, yang 5.000 setengah PK tadi. kan klop berarti pas ya match untuk ukuran setengah PK. Kemudian untuk misalkan ada ruangan 3x4, makanya untuk AC yang setengah PK maksimal 3x4. 3x4 12 kali 500 ketemunya kan 6.000. 6.000 BTU. 3/4 PK tadi ya? Ini yang masih setengah misalnya. Oh, yang- Jadi kalau untuk ukuran 3x4 antara setengah sama 3/4. Tergantung nanti nyun sewu daya listrik di rumah. Kadang daya listrik cuma 900, sudah pakai AC setengah PK, kemudian mau pakai 3 meter jelas nggak kuat secara angkatan. Makanya rata-rata konsumen pakai yang setengah PK itu masih mumpuni Mas Dirwan. Tapi kalau untuk udah ruangan yang 3x4 tadi? 3x4 masih bisa. Jadi ketika nanti pemirsa YouTube memiliki ruangan di rumah 3x4, selama ukuran tinggi plafonnya itu 3 meter dan dia terletak di lantai bawah, bisa pakai yang setengah PK, tidak masalah. Yang penting itu ruang hunian ya, ruang tidur ya. Tapi kalau ruang bisnis nanti udah beda lagi. Bisa dinaikkan 2 kali lipatnya, bisa 1 PK. Terus kemudian ada kasus 4x4, sama rumusnya Mas Dirwan. Ini secara 4x4? 4x4 misalkan. Rumus gampangnya sama, 4x4 kali 500. Kalau susah menghitungkan Ini 4 kali 4x4 ruangannya ya maksudnya? ukurannya. Oh, 4x4. ruangan? Ukuran ruangan. 4x4. Kemudian sama kalikan 1000, gampangnya kalau pengen cepet Pak kalikan 500, cuman gampangnya kalikan 1000, ketemunya kan berarti 16.000 ya Mas Dirwan. Bagi 2.
Berarti kan ketemunya 8.000. 8.000. Nah, itu berarti karena AC 3/4, BTU-nya 7.000, bisa pakai yang seri itu. Wattnya cuma 590, kalau yang seri ini karena dia watt kecil cuma 530 kecil. Itu. Jadi pakai yang seri ini bisa ukuran 4x4. Kemudian ada kasus lagi 4x5 Mas Ridwan, sama 4x5 20 kalikan 1000, 20.000 bagi 2 ketemunya kan 10.000. Kemudian untuk yang AC 1 PK ini BTU atau kapasitas pendinginannya 9.000. Jadi walaupun kurang sedikit 10.000 masih bisa ditolerir lah, masih bisa di cover lah untuk ukuran kamar 4x5, yang penting 2 ruang tidur. Pakai untuk AC yang seri ini 1 PK, tinggi plafon 3 meter sudah cukup dingin. Itu tidak masalah. Ruangan 4x5 iya, bisa pakai ini. Itu maksimal. Iya. Tapi ruangannya yang ini dibahas tadi, ruang hunian. Ruang hunian. Tinggi plafonnya juga 3 meter. Jadi tidak boleh nanti disamakan dengan ruang bisnis, misalkan buat ruko, buat warnet, ataupun ruang bisnis, salon, toko dan sebagainya, boleh pakai itu. Kantor itu udah beda pengalinya. Karena mungkin pengalian nanti 500, untuk yang ruang bisnis bisa ditingkatkan 2 kali lipat, 900 atau 1000 pengalinya. Tapi kalau yang tadi pengaliannya 1000 kan bagi 2 sama dengan 500, sama Mas Ridwan. Itu penghitungannya untuk pemirsa YouTube biar paham secara basic atau dasarnya penghitungan cara menentukan ukuran PK dengan ruangan AC biar sesuai Mas Ridwan. Itu seperti itu. Nah, berarti untuk Sobat Candi Elektronik, ini tadi yang kita sampaikan, yang disampaikan sama Mas Bam untuk ukuran-ukuran dan ruangannya. Ini tadi cuma gambaran ya. Karena apa? Karena setiap ruangan orang kan masing-masing nih. Setiap ruangan kalian juga masing-masing. Apa aja isinya, elektronik, berapa orang yang menghuninya kan gitu ya Mas. Tinggi plafonnya berapa. Jadi faktor yang menentukan banyak Mas Ridwan. Ya, cuma gambaran aja, jangan terus dijadikan oh ini patokannya loh. Bukan. Loh, ketika saya ikuti kok ternyata nggak dingin nih Mas. Nah, ini kan tergantung kondisi masing-masing. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu lebih jelas, kalian gampang aja nih. Bisa langsung aja chat WA kita yang ada di deskripsi pada YouTube ini. Bisa tanya langsung nih, Mas, ukuran ruanganku segini, aku pengen pasang. Bisa, nanti pasti kita jawab dengan pasti kita bantu. Ya Mas, pasti kita bantu. Nanti boleh nih nyari Mas Bam langsung. Mas, aku pengen nyari Mas Bam, bisa dihubungkan. Nah, ini nanti pasti kita hubungan ke Mas Bam, tinggal bisa tanya jawab. Betul. Nah, dan lebih detail nanti bisa langsung ke toko Mas Ridwan. Ya, kita bisa detailnya bisa langsung ke sini nyari Mas Bam. Mas Bam, saya pengen AC ruangan saya segini, bisa nih. Kita bantu. Kita bantu. Nah, sampai juga kita di penghujung acara ngulik pada kesempatan kali ini. Saya rasa sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh Mas Bam mengenai produk elektronik dari AC Panasonic tipe XN berapa Mas Bam? XN 9 BKJ. XN 9 BKJ 1 PK low watt gitu ya Mas. Nah, saya rasa juga sudah cukup jelas tadi yang disampaikan sama Mas Bam. Lalu untuk kalian semua yang pengen produk-produk elektronik apa aja sih yang pengen kalian ketahui atau pengen kita untuk mengulik produk tersebut, kalian bisa langsung tinggalkan di komen. Mas, saya pengen direviewin ini, pengen ngulikin ini, langsung saja tinggalin di kolom komentar. Pasti nanti kita usahakan untuk mengulik atau ngobrolin produk tersebut. Nah, untuk kalian subscriber Candi Elektronik atau pemirsa YouTube Candi Elektronik, kita setiap minggunya juga ada kuis CLBK, Candi Langganan Bagi Kuis. Banyak hadiah menarik yang terdapat di dalamnya. Jadi kalian jangan lupa nih, tiap minggu pantengin aja nih, pantengin terus apa sih kuis kali ini dari CLBK, hadiahnya cukup menarik. Jadi kalian wajib nontonin YouTube Candi Elektronik dan nontonin Candi Langganan Bagi Kuis supaya kalian juga mendapatkan hadiah-hadiah menarik yang kita berikan. Lalu untuk kalian yang pengen membeli produk-produk elektronik secara online, kita sudah ada banyak marketplace kita. Jadi kalian bisa langsung lihat linknya atau bisa langsung klik linknya yang sudah kita sertakan pada deskripsi box di bawah ini. Kalian juga bisa membeli barang elektronik secara online lewat WhatsApp Candi Elektronik yang nomornya dan linknya sudah kita sertakan di deskripsi box pada di bawah itu. Atau kalian bisa tanya-tanya nih, Mas, saya pengen beli ini, beli itu, ini speknya seperti apa, spesifikasinya seperti apa. Kalian bisa WA juga, tanya di WA, pasti akan kita bantu. Lalu untuk kalian konsumen setia Candi Elektronik dan penonton YouTube kita, kali ini Candi sudah saya informasikan nih Mas, bahwa Candi sudah buka toko baru namanya Candi Premium Store
yang terdapat di Jalan Slamet Riyadi nomor 153. Jadi toko kita ada dua nih. Di Jalan Slamet Riyadi nomor 310 depan Solo Grand Mall, sama di Candi Elektronik nomor 153 itu di timur perempatan Ngarsopuro. Kalau orang Solo pasti tahu nih, pasti Mas. Tahu, pasti tahu Candi Elektronik yang baru, yaitu Candi Premium Store. Lalu saya rasa cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan tunggu dulu nih, jangan lupa kalian untuk selalu subscribe channel YouTube kita di Candi Elektronik dan follow Instagram kita di @candielektronik. Jangan lupa ya. Saya rasa sudah cukup sampai di sini. Ucapan terima kasih kita kepada Panasonic Indonesia, lalu ucapan terima kasih kita kepada Mas Bang selaku terima kasih produk konsultan dari Panasonic di Candi Elektronik. Dan tidak lupa kita ucapkan terima kasih banyak untuk Candi Elektronik. Ketemu lagi dengan saya di episode ngulik selanjutnya. Stay tune terus di Candi Elektronik, termurah, terpercaya. Terima kasih.